Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratal muhtaramin, al-fudola, al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadrotal Karim, Takmir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal Mukarramun, Sohibal Fudola, Allazi yakhduruna fi Hazal Masjid Jami Al-Manan, Azanni Allah wa iyyakum. Allahumma rizukna fahman nabina wa khifdul mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, kesempatan subuh sekarang sebagai muqaddimah saya coba bacakan 2 hadis mengenai ilmu. Pertama, waqala Nabiya sallallahu alaihi wasallam li antakhdua, sungguh ketika pergi, ya, li-nya ini taukid, antakhdua, sungguh ketika kamu itu pergi di waktu pagi. Jadi takhdu itu goda yakhdu godwan, artinya awal pagi, awal hari, ya, pagi-pagi sekali lah, berangkat sebelum matahari terbit, ya. Nah, ketika kita pergi sebelum matahari terbit, fata'alama ayatan min kitabilillahi, kemudian tujuannya untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran, khairum min ibadati sanatin, lebih baik dari ibadah 1 tahun. Nah, ya, kasih. Jadi jemaah nih kalau sebelum sholat subuh udah datang ke sini, kemudian dilanjutkan setelah sholat berjamaah dilanjutkan kajian, nah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Itu jemaah ya, fadilahnya itu. Wa qala nabiyya aidan ta'alamu wa alimu. Nah, ini kalimatnya perintah ini. Ta'alamu wa alimu, belajarlah kamu, ya ini fi'il mudhari, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Jadi artinya ketika dari majelis ilmu itu benar-benar harus mendapatkan isi, harus mendapatkan ilmu, ya. Nah, kemudian setelah itu wa'alimu, ajarkan apa yang didapat, walaupun cuma sekedar bismillah, itu pulang itu sampai rumah, apakah kepada istri, apa kepada anak. Oh tadi abah nih dapat ilmu ini nih misalnya, ya. Nah ini coba terapkan sama kamu misalnya. Ya, ada pesan lah, pesan ilmu yang disampaikan, nasihat ilmu yang disampaikan kepada anak atau istri atau keluarga di rumah. Ya, itu supaya kita datang ke majelis ini nggak mubazir gitu. Watawadau li mu'alimikum gitu. Kemudian Rasulullah, hormatilah guru-guru kamu, walayalau li mu'allimikum gitu, dan berlaku baiklah kepada orang yang mengajar kamu, ya. Jadi ini hadis yang kedua, bagaimana kita fadilah talabul ilmu di waktu awal hari gitu. Seperti hari ini nih, insyaallah, ya. Kemudian jemaah sekalian, untuk isi kajian subuh sekarang ini, ya, saya akan kaji mengenai lanjutan konsep manusia, ya. Minggu lalu kita udah kupas mengenai konsep manusia sebagai gabungan bashar dan insan.
di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran menyampaikan manusia itu adalah basar al-insan. Ya. Nah, minggu lalu juga kita kupas bahwa ternyata Allah punya tujuan untuk menciptakan manusia itu, diberi nama basar dan insan itu karena tujuannya adalah untuk menugaskan manusia sebagai khalifah. Ya. Nah sekarang kenapa kita harus menyadari, ya ini kita dekatkan lagi, ya kita kaji lagi lebih dalam lagi, menyadari dua fungsi kata dari basar dan insan itu, ya. Di antaranya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai hamba Allah gitu, ya. Jadi ada orang yang begini, jemaah. Jadi kata kuncinya itu mendekat kepada Allah sebagai hamba Allah, ya. Karena dalam posisi sebagai makhluk itu bisa kita saling mendekat sebagai anak buah, sebagai setara, sebagai lebih tinggi. Kalau dalam kondisi tataran makhluk, sesama makhluk, ya. Saling mendekatnya itu variasinya bisa seperti itu. Bisa sebagai anak buah, bisa sebagai bos, bisa sebagai setara gitu. Tapi kalau kepada Allah hanya satu. Cara kita boleh mendekat kepada Allah hanya sebagai hamba, ya. Nggak boleh menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Meninggikan diri kita di hadapan Allah nggak boleh gitu, ya. Alasannya apa jemaah? Alasannya karena sungguh ya, fitrahnya kita sebagai manusia itu prioritas utama kita tidak ada lain kecuali hidup mulia. Nggak ada lagi tuh. Ya. Semua orang hidup itu tujuannya pengen mulia. Pengen dimuliakan. Pengen dianggap mulia gitu. Ya. Maka coba yang paling sederhana aja. Ketika anak menjawab larangan orang tua, kemudian agak sedikit membantah, pasti kita merasa kecewa. Orang tua pasti merasa tersinggung. Karena apa? Yang disinggung adalah kemuliaannya. Gitu. Ya. Nah, cuma yang harus kita ingat, menjadi mulia atau tidak mulia itu adalah kehendak Allah. Nah, ini kata kunci, ya. Kita bisa menjadi mulia, dianggap mulia, kedudukan kita itu semuanya kehendak Allah. Wa tu'izu man tasya wa tuzilu man tasya. Ya. Bahwa hanya Allah yang memuliakan kita sebagai manusia dan yang Allah kehendaki, dan Allah yang menghinakan kita sebagai manusia sesuai yang Allah kehendaki. Jadi kata kunci di sini adalah man tasya. Artinya apa yang Allah kehendaki. Tekanannya di situ, jemaah, ya. Jadi kita harus pintar-pintar mendapatkan kehendak Allah supaya kita dimuliakan oleh seluruh makhluk, ya. Di antaranya jemaah, latihannya. Ini mas sekedar latihan, ya. Latihannya itu bagaimana kita bisa tidak kecewa kalau dihina dan kita bisa tidak bangga kalau dimuliakan. Itu dulu latihannya. Ya. Jangan merasa kecewa misalnya karena biasa dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggilnya Kang Haji, kecewa, turun derajat. Nggak boleh. Ya. Atau misalnya biasa merasa dimuliakan, kemudian tadinya biasa-biasa aja, tahu-tahu dipanggil kiai, dipanggil ustadz, jadi takabur. Nggak boleh juga. Nah, itu latihan. Latihan menjaga stabilitas nurani kita, stabilitas hati kita, ya, untuk tetap dalam keadaan sebagai hamba Allah. Nah, inilah pelajaran sufi, jemaah. Sekarang saya mau tanya sama jemaah, pilih hidup tasawuf tidak punya duit, atau pilih hidup tasawuf punya duit? Nah,
Pilih mana? Ya, hidup bertasawuf tapi banyak harta, dan hidup bertasawuf tidak punya harta. Nah, ya kan? Ini kan kata Pak Haji tadi berat, berat untuk memilih. Nah, supaya nggak berat, tetapkan diri kita sebagai hamba Allah. Udah, itu aja. Ya, sehingga apa? Kita nggak ada beban, nggak ada beban diri kita sebagai manusia. Ya, kemudian jemaah, kalau telaahnya kemarin itu, ya, mengenai kupasan saya mengenai khalifah mengenai manusia. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana sekolahnya untuk memahami konsep manusia gabungan dari bashar dan insan, gitu, ya, yang Allah kehendaki sebagai khalifah. Nah, sekarang gini jamaah, sekolah kita untuk menjadi khalifah, ya, manusia sebagai khalifah, satu-satunya adalah di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan, gitu, ya. Apa perintah makna Ramadan yang sesungguhnya? Nah, perintah Ramadan yang sesungguhnya, isi yang paling diperintahkan ku Allah yaitu puasa. Ya, kan kita nggak mungkin di bulan Ramadan nggak puasa. Nggak bohong, kadang-kadang terus. Kadang-kadang bahkan sampai harus pura-pura puasa gitu. Ya, karena perintah utama di dalam bulan Ramadan adalah puasa. Jadi kata kunci pendidikannya itu adalah berpuasa, jemaah. Ya, melatih kolbu kita, melatih dohir. Ya. Kenapa jemaah puasa? Di dalam Quran, puasa itu ada dua kata yang Allah gunakan. Ada saum, ada siam. Puasa nih, mana puasa? Ya. Saum itu hanya satu disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya ada satu ayat. Satu ayat, ya, yang mana ayat itu menjelaskan, menceritakan tentang Sayyidah Maryam berpuasa, ya, sekaligus tidak berbicara. Gitu. Ya, itu saum, makna saum. Kemudian yang mana siam itu adalah berpuasa yang seperti umumnya kita. Tapi lafaz saum dan lafaz siam ini dua-duanya tetap maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Ya. Kalau di kampung saya itu setelah dekat-dekat subuh itu suka ada tuh 10 menit sebelum subuh imsak, imsak dijelasin di masjid. Artinya udah mulai nahan. Ya. Yang terutama yang merokok, punten-punten ya. Karena yang merokok itu kadang-kadang saking asiknya lupa tuh. Keburu datang subuh, dan dibuang, mulut asem, nggak enak tuh. Puasanya nggak enak tuh mulutnya tuh, gitu ya. Atau minimal dalam perintah imsak itu, peringatan imsak kita bisa sikat gigi dan lain-lain. Ya. Nah, letak perbedaan saum tadi saya sampaikan dalam surah Maryam, fakuli wasrobi wa qori ainan. Jadi perintah Allah kepada Sayyidah Maryam ini, makan dan minumlah kamu dan bersenang-senang hatilah kamu. Ya, fa imma taroyina minal basyari ahadan. Nah, kalau kamu bertemu dengan seorang manusia, fakul, maka katakan, ini nazartu lirrahmani sauma. Sungguh aku ini sudah sedang bernazar kepada Allah, melaksanakan nazar kepada Allah untuk berpuasa. Ini menggunakan saum. Ya, hanya satu ayat di dalam Al-Quran. Kata kunci ayat ini, falan ukalima al-yauma insia. Jadi, aku tidak akan bicara kepada seorang pun pada hari ini. Jadi bukan hanya nahan makan, nahan minum, ya, nahan perbuatan buruk, nahan nikah, hubungan suami istri, tapi juga nahan tidak bicara, jemaah. Ya, ini menggunakan kata saum atau dalam tasrifnya soma yasumu sauman, gitu. Ya. Kemudian dalam ahli tafsir mengatakan makna asumtu logotan, makna
kata asum tuh secara lughah artinya tidak bicara gitu, ya. Jadi tarku atau ami wasyarobi wa aninikahi wa alkuli. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dan tidak berbicara. Gitu jemaah. Ya. Kemudian apa kondisinya Sayyidah Maryam ketika melaksanakan saum? Ya. Telaahnya gini jemaah. Dalam ayat selanjutnya diceritakan bahwa Nabiullah Zakaria alaihissalam itu kaget melihat kondisi Sayyidah Maryam yang sedang saum ya di dalam satu ruangan. Jadi kalau kita siam itu kan keluar rumah, keluar ruangan. Kalau saum enggak di dalam ruangan. Mengunci diri di dalam ruangan. Maka ketika ditengok ke Nabi Zakaria, itu Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, dari mana kamu mendapatkan? Qala ya Maryamu anna laki haza. Dari mana kamu mendapatkan semuanya ini? Jadi Sayyidah Maryam itu tidak pernah dapat kiriman dari ayahnya. Selama saum itu tidak pernah dapat kiriman apapun ke ruangan itu, ke dalam ruangan itu. Ternyata ketika ditengok ke Nabi Zakaria, isinya penuh dengan makanan. Buah-buahan, minum, semua rezekinya cukup, lebih bahkan. Ya. Kemudian dijawab Sayyidah Maryam, qalat huwa min indilillahi. Sayyidah Maryam mengatakan bahwa semuanya ini berasal dari sisi Allah. Cuma Al-Quran tidak menjelaskan teknisnya. Dijelaskan bahwa ini adalah sumbernya datang langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, karena sungguh Allah yang memberikan rezeki kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Nah, kisah ini jemaah, para ulama sufi, ya, ulama tasawuf, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini dijadikan dalil untuk melaksanakan kholwat. Jadi gini jemaah, ada kaidah rizki yang disebut min haitsu la yahtasib. Rizki yang didatangkan langsung oleh Allah, tidak disangka-sangka. Nah, dalil kuatnya, jalannya dari mana? Dari dalil ini, kisahnya Sayyidah Maryam. Ya, inilah yang maka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ditulis di dalam kitabnya Sirur Asrar adanya kholwat, amalan kholwat. Yaitu apa amalan kholwat? Masuk, mengunci diri di dalam ruangan, memutus komunikasi dengan makhluk. Hanya berkomunikasi dengan Allah gitu. Atau ami wa asrobi wa aninikahi wa alkuli gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan istri, suami istri, dan tidak berbicara. Handphone matiin. Handphone matiin. Kita ngunci diri di kamar. Sebaiknya kamarnya yang ada kamar mandi di dalam. Jadi kita kalau batal wudhu apa gampang. Gitu, ya. Nah kemudian hordeng tutup semualah. Jauhkan komunikasi. Dan kalau bisa jangan sampai dilihat atau kita melihat makhluk. Baik itu manusia terutama, ya. Udah ngunci diri aja dari mulai subuh, setelah sahur, masuk, ya kita melaksanakan ibadah sampai maghrib. Setelah maghrib boleh keluar tuh. Nah, ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kholwat itu, di dalam kitab Sirur Asrar, dijelaskan pertama tahajud 6 rakaat. Setelah tahajud 6 rakaat, kemudian kita persiapan sholat-sholat sunnah untuk subuh. Nah kemudian pada subuh sholat fajri istirahat. Setelah istirahat sholat duha 6 rakaat. Masuk duha kita sholat duha 6 rakaat. Setelah sholat duha 6 rakaat sholat yang lainnya. Sholat hajat, sholat kifarat semua. Sampai terakhir sholat tasbih. Nah kalau kita amalkan insya Allah beres sholat tasbih itu pas duhur. Insya Allah pas duhur, ya. Nah ketika duhur, setelah duhur kita istirahat.
Mau tidur 1 jam boleh, mau tidur 2 jam boleh. Ya. Habis itu bangun. Baca minimal Al-Quran 200 ayat. Setelah itu. Ya. Kemudian baca Al-Ikhlas minimal 200. Kemudian istighfar minimal 200. Kemudian sholawat Nabi minimal 200. Ya. Nah, kemudian zikir la ilaha illallah minimal 200. Nah, itu kepotong asar, kita lanjutkan nanti selesai maghrib. Ya. Maghrib boleh kita keluar tuh. Ngobrol dengan istri sampai buka puasa. Nah, kalau mau dilanjutkan kholwat, masuk lagi habis isya. Ya, tapi tidur pisah lagi dengan istri. Jangan tidur dengan istri gitu. Ya. Nah, karena apa jamaah? Makna saum yang sesungguhnya ya dipakai sebagai amalan kholwat karena soma yasmutu sumtan artinya diam. Diam dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba Allah. Ya, sebagai makhluk Allah gitu. Nah, itu saum jemaah. Ya. Maka insya Allah jemaah, kalau kita mampu melaksanakan itu, ya, yakin aja kepada kalamullah, insya Allah rezeki kita itu seolah-olah ada yang nganter walaupun kita usaha. Jadi lebih capek ibadah, rezeki lebih banyak daripada lebih capek cari rezeki, ibadah lebih sedikit. Nah, itu maknanya, jemaah. Ya, itu maknanya, jemaah. Gitu. Ya, itulah saum. Nah, kemudian siam itu yang biasa kita pakai. Siam ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dalil utamanya untuk puasa ya. Ini menjadi kaidah fikih. Menjadi kaidah fikih al-imsaku anil akli wa syurbi wal aljima min tulu'i al-fajri ila ghurub asyamsi gitu ya. Jadi menahan tidak makan, menahan tidak minum, tidak berhubungan intim dari fajar sampai maghrib. Cuma itu siam. Ma'an an-niyah gitu, dengan niat tertentu. Nah, siam harus pakai niat. Siap. Ya. Maka jangan salah nih. Kalau kita di bulan Ramadan ini diingat-ingat untuk persiapan Ramadan tahun depan. Ya. Kalau kita puasa, kalau mazhab Syafi'i setiap sebelum subuh harus niat. Nawaitu sama godin ya. Selanjutnya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh kita nggak sempat niat itu makruh gimana? Bahkan harus dikodok. Kalau puasa nih ya. Nah, kalau Imam Malik itu bisa niatnya itu 1 hari sebelum masuk Ramadan kita niat 1 bulan penuh boleh, tapi taklid ke Imam Malik gitu niatnya ya. Kalau Imam Hanafi yang penting hari itu, Imam Hanafi mau kesiangan mau sore yang penting hari itu kalau Imam Hanafi, tapi tetap harus niat ya, karena penekanan siam itu ma'an an-niyah gitu, ma'an an-niyah ya gitu jamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian, menahan diri ini ya, baik kata saum maupun soma, ini menahan diri yang dilarang ku Allah. Mana intinya? Menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang ku Allah sekalipun halal. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sekalipun halal. Gimana Ji? Kan halal berarti bebas. Ya enggak. Kalau dalam puasa mah ada waktunya gitu ya. Pokoknya apapun yang dilarang oleh Allah itu kita tahan diri sekalipun halal ya. Misalnya pasca Ramadan nih, menahan diri dari perceraian. Halal nggak cerai? Halal gitu, ya. Tapi tidak disuka dan dilarang oleh Allah. Kemudian menahan diri dari tidak patuh kepada Allah.
tidak taat kepada Allah. Nah, itu juga menahan ya, gitu. Ya, padahal halal, tapi Allah tidak suka. Gitu. Ya, kemudian banyak perkara-perkara yang memang apa namanya, di antaranya misalnya saya tambah satu lagi, menolak nasihat. Nah, itu juga. Menolak nasihat itu bagian perkara yang halal tapi tidak disuka ku Allah. Dilarang sama Allah. Ya, gitu. Anak nolak nasihat orang tua, santri nolak nasihat guru misalnya. Ya, gitu jemaah. Nah, ini kata kuncinya dari saum dan halal. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, target yang kedua yang harus kita dapatkan di dalam Ramadan, ya, selain daripada saum dan siam, target kedua itu kalau kita lihat dari dalil utamanya, perintahnya yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Makna ya ayyuha ini kata panggil huruf nida. Ya. Artinya sebagai mukhatab, sebagai orang kedua lawan bicara. Ya. Ini saya kupas supaya kita belajar memahami ayat Al-Quran. Jadi gini jemaah, kata ya ayuha ini, setiap ada kata ya ayuha ini ditujukan kepada manusia. Ya, hey orang yang dipanggil, gitu. Ya, kemudian yang manggilnya itu disebutnya al-mutakalim. Yang manggil itu orang pertama disebutnya mutakalim atau anak. Gitu. Jadi misalnya saya manggil ya ayuha, hey kamu sini. Gitu. Ya, itu yang memanggil. Siapa yang dipanggil ku Allah khusus, tidak semua manusia, bukan dalam hal ini, dalam hal Ramadan ini bukannya ya ayuhan nas, tapi ya ayuha allazina amanu. Orang khusus, orang yang beriman, gitu, ya. Nah, kalau orang yang dipanggil sama Allah tanpa alat bantu, artinya apa? Kondisinya dekat ya, Mas. Kalau yang jauh nggak mungkin pakai hey, pakai halo. Karena telepon. Ya. Nah, karena pakai hey, tidak pakai alat bantu, maka ini artinya dekat. Artinya apa? Allah anggap orang yang beriman itu dekat dengan Allah. Maka Allah mendekat dan dipanggil supaya lebih mendekat lagi kepada Allah. Nah, jadi yang harus kita perhatikan ayat setelah ayat ini. Siapa yang Allah panggil supaya mendekat dan Allah dekati, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah Allah untuk berpuasa. Jemaah, ya. Nah, apa keuntungannya kita dekat dengan Allah? Wa iza sa'alaka ibadi ani. Kalau engkau ditanya tentang aku, katakan fa ini qoribun, aku ini dekat. Keuntungannya apa dekat dengan Allah? Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Semua doa kita itu diijabah Allah. Selama kita berdoa, memintanya hanya kepada Allah. Nah, jangan minta lagi sama yang lain. Ya. Itu hanya sungguh-sungguh minta sama Allah gitu. Ya. Yang kedua, falyastajibuli wal yu'minu bi gitu. Jadi yang kedua itu selain kita hanya minta kepada Allah, kita akan memenuhi semua perintah Allah. Menjaga supaya diri kita itu jangan maksiat. Jadi gini jemaah ya, ini satu perkara yang memang latihan. Ya. Ketika kita berdoa sama Allah, tentu kan kita punya tujuan untuk mendapatkan hasil dari doa. Pasti, nggak mungkin orang berdoa kalau tidak minta hasil. Nah, uji sama diri kita nih. Ujiannya, ya, doa kita Allah itu benar ada apa enggak? Ujiannya nih, ya. Setelah kita berdoa minta kepada Allah,
setelah itu kita tahan diri dari maksiat sampai diijabah ku Allah. Kuat nggak kita? Coba. Ya, itu dulu. Ya Allah, saya minta motor. Doa. Nah, selesai doa sesuai dengan syarat-syarat doa. Ya. Kita tahan diri dari maksiat, tahan diri dari mengecewakan Allah, kemudian kita tahan diri untuk selalu taat sama Allah sampai diijabah ku Allah. Berapa lama? Nah, dari situ kita bisa ngukur. Oh, saya ternyata masih kurang ibadah saya. Oh, saya ternyata masih kurang. Masih lebih banyak nafsu hayang motorna daripada maslahatna. Itu. Ya. Nah, itu kita tahan. Itu aja latihannya. Jemaah. Ya. Supaya kita nggak suudon. Ya Allah, saya capek-capek puasa, capek-capek doa nggak diijabah. Dah ente nggak doa anak itu. Doa dibarengin maksiat. Kan? Gitu jemaah. Ya. Itu latihan lah. Kalau dapat satu aja itu meningkatkan ketauhidan kita. Insya Allah. Ya. Saya nggak sekedar menyampaikan dalil, tapi apa yang saya alami juga pengalamannya seperti itu jemaah. Ini latihan, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, semuanya ini ya ada di dalam rukun iman dan di dalam rukun Islam. Jadi konsep latihan kita itu jangan keluar dari rukun iman dan rukun Islam. Gitu. Ya, konsep pendekatan diri kita sebagai hamba Allah. Ya, itu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, ya, saya ambil yang berikutnya. Ya. Kalau penjelasan lebih dalamnya nanti biar nggak buang waktu ya, langsung kepada poin-poin aja. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, bagaimana membuktikan. Nah ini, bagaimana membuktikan bahwa kita ini lulus dalam perjalanan kita, sekolah kita di bulan Ramadan. Nah, ya. Bukti lulus atau tidaknya itu ini saya ambil dari kitab Hikmatut Tasri wal Falsafatuhu Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ya. Jadi beliau berkata gini, bukti kelulusan dalam pendidikan di dalam kelas Ramadan satu yaitu pendidikan syukur. Apakah setelah bulan Ramadan kita masih bisa bersyukur kepada Allah? Itu pertama. Wa in ta'udu nikmatallahi latuhsuha gitu. Jadi kalau kita ngitung-ngitung nikmat Allah kan kita nggak bisa ngitung. Ya. Jadi sekarang latihan pertama kita setelah Ramadan tuh kita masih bisa nggak bersyukur. Ya. Melanjutkan. Yang kedua adalah pendidikan untuk menjaga amanah. Kalau di bulan Ramadan kita kuat menjaga amanah dari Allah untuk berpuasa, masa di luar Ramadan kita nggak kuat untuk menjaga amanah? Kan puasa itu perkara yang paling berat, panas-panasan, masih nahan, itu tuh amanah itu. Sesungguhnya kita sedang menjaga amanah dari Allah. Ya, latihannya. Nah, jadi jangan sampai di luar Ramadan kita nggak bisa jaga amanah. Ya. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak ada amanah dalam dirinya. Ya. Waladina liman la akhdalahu. Dan tidak sempurna agama seseorang kalau tidak menunaikan, kalau tidak membayar janji. Al-wa'du dainu. Jadi kalau punya janji harus dibayar. Ya, jangan pernah menyepelekan janji. Itu jemaah. Ya. Itu pendidikan kedua yang harus kita jaga di luar
Ramadan. Yang ketiga, pendidikan yang paling penting yaitu untuk berusaha membedakan diri kita dengan binatang. Jadi sesungguhnya selama di bulan Ramadan, ketika kita benar melaksanakan Ramadannya, itu kita sedang berlatih membedakan diri kita sebagai manusia dengan binatang. Gitu. Ya, laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Gitu. Kalau tanpa ilmu manusia seperti binatang. Jadi di antara pembeda kita manusia dengan binatang adalah ilmu. Ya. Semakin sedikit ilmu kita terhadap hukum-hukum Allah, itu semakin mirip kita dengan binatang. Ya. Jadi cara latihannya, usahakan setiap apapun yang akan kita amalkan, yang akan kita kerjakan, atau yang akan kita bicarakan, kita pikirin dulu, sesuai nggak dengan dalil, melanggar nggak, gitu. Ya, misalnya mau berbicara, nah kita mau berbicara masalah agama, tahu-tahu tapi ada selingan yang keluar dari perihal agama. Nah, boleh nggak? Jadi usahakan kontrol alam pikiran kita, alam akal kita, dan kolbu kita, apa yang akan kita perbuat atau apa yang akan kita sampaikan, kita bicarakan itu tidak keluar dari kaidah agama. Itu dulu latihannya, ya. Nah, kalau udah begitu, insya Allah tuh nggak akan marah-marah, insya Allah. Ya. Istri bikinin kopi pakai garam, dia mau dicarekan kurang, Wah, karena apa? Karena kita udah berlatih. Oh, saya marah nih, ternyata melanggar hukum Allah. Jadi sabar, turun lagi, gitu. Ya, gitu jemaah. Sebetulnya zaman sekarang mah lebih enak. Zaman sekarang mah. Saya kalau lagi kesel nih di rumah, masuk ke kamar, buka-buka HP, tinggalkan itu orang. Mau anak, mau istri, pokoknya kita kan suka, namanya manusia suka ada benturan. Lagi nggak enak daripada saya teruskan bicara, akhirnya bukan jadi nasihat, akhirnya jadi provokasi, lebih baik saya ke kamar. Baca apa kek, kutak-atik HP kek. Tapi ulah kutak-atik HP yang dosa-dosa juga. Gitu. Gitu ya. Nah, itu latihan jemaah. Latihan. Kalau enggak kan terus panjang itu. Gitu. Ya. Makanya banyak apa namanya? Banyak piring terbang di rumah tuh gara-gara itu. Nggak bisa nahan diri. Ya. Sendok bunyi dikit asa bom, padahal mah sendok gitu. Kalau nggak lagi marahan mah sendok bunyi biasa aja. Gitu. Ya. Nah, itu latihannya jemaah. Ya. Jadi bagaimana mengisi semua amal dan perkataan kita itu dengan ilmu. Ya, itu jemaah. Kemudian ini dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa innal insana inama syarufa bil aqli. Sungguh manusia itu dimuliakan, ya, dibedakan dengan makhluk lainnya, terutama binatang, karena akalnya. Nah, itu jemaah, ya. In kana laka aklun falaka fadlun. Di mana kita menggunakan akal kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang utama gitu. Wal aklu nurun, akal itu adalah cahaya fil qalbi, cahaya di dalam hati, yumayyizu bainal haqqi wal batil, ya. Akal itu adalah cahaya di dalam hati yang bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Ya, itu cahaya. Jadi di antara latihan kita di dalam Ramadan itu supaya di luar Ramadan itu tidak menggunakan akal kita untuk ngakalin orang lain. Ya, tidak menggunakan akal untuk ngakalin orang lain. Nah, ini kadang-kadang kan kita
suka gitu tuh, kumacarana supaya orang lain nurut sama kita diakalin we ku urang. Gitu, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan la dina liman la aqlalahu. Tidak sempurna seorang yang beragama ya kalau tidak menggunakan akalnya. Jadi kita beragama nggak akan sempurna kalau tanpa akal. Gitu, jamaah sekalian. Ya. Kemudian pendidikan keempat pasca Ramadan yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita itu yaitu puasa untuk kesehatan. Nah ini masuk ke dalam manfaat dohir ya karena puasa itu melatih apa tidak rakus sekalipun dalam perkara yang halal ya. Kemarin saya agak rakus sedikit, hayo pulang balik ke rumah sakit, darah naik, ya kan? Tensi naik, agak rakus saya seetik. Gitu. Maka di bulan Syawal itu pasca Ramadan disebutnya Syawal atau syala. Syala itu artinya apa? Bertambah, meningkat. Karena kebiasaan orang setelah Ramadan itu kebanyakan makannya nggak kontrol. Nah, meningkatlah semua tuh, mulai dari kolesterol semua meningkat. Gitu. Ya, gitu jamaah. Nah, kemudian ini ada satu dalil yang menarik bagi saya. Ya, eh, ini Rasulullah yang menyampaikan. Ya. Al-Ma'idatu baitud da'i. Perut itu rumahnya penyakit. Jadi Rasulullah menyampaikan perut itu rumahnya penyakit. Ini kaitan dengan makna puasa pasca Ramadan ya yang harus kita lanjutkan puasa untuk kesehatan dohir. Wal khamiyatu ra'sud da'i itu. Kemudian menjaga makan itu adalah sebaik-baiknya obat, puncaknya obat. Nah, karena perut pusatnya penyakit, ya, menjaga pola makan itu sebaik-baiknya obat. Gitu, ya. Jadi kalau kita mau menjaga supaya tidak minum obat, ya jaga makan. Gitu, ya. Wa itu kuli badanin ma'audatu gitu. Dan berikan setiap tubuh kita itu apa yang sudah terbiasa. Nah, ini Rasulullah sampai ke sana jemaah. Ya. Maknanya apa? Kalau kita emang biasa makan nasi, udah jangan rakus. Ulah yang burger, yang pizza, yang segala. Ya. Jangan pengen yang lain. Pengen pizza, pengen ini campur-campur. Biasa nasi jeng jengkol, ya pengen dengan yang lain-lain. Gitu. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, apa yang biasa kita makan, udah itu aja. Sehingga kita tidak rakus makan. Gitu. Kalau nyicipi mungkin boleh. Ya. Di antara perkara Rasulullah bahkan yang halal aja dijauhi oleh Rasulullah seperti dop. Ya. Kadal gurun itu dop itu dihalalkan oleh Rasulullah oleh Allah, tapi nggak dimakan oleh Rasulullah. Ya. Karena apa alasan Rasulullah? Saya belum pernah makan, bukan haram enggak. Tapi Rasulullah menyampaikan belum pernah. Jadi membiasakan diri bagaimana kita mengkonsumsi yang udah biasa aja lah, ulahnya nyawanan gitu. Ulah sok tahu pengen nyobain yang lain. Ya, itu salah satu cara mengatur pola makan yang sehat. Ya, nah kemudian kaidah utama pendidikan Ramadan itu untuk melemahkan syahwat. Jadi melatih di bulan pasca Ramadan itu kita untuk menjaga supaya nafsu kita itu nafsul mutmainah. Yang akan kita kedepankan hanya sekedar nafsu mutmainah. Gak ada nafsu syahwat dan lainnya. Ya. Kemudian yang keenam itu bagaimana pendidikan Ramadan itu bisa menjadikan kita itu peka ya, peka terhadap orang-orang yang berketidakmampuan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, melatih sedekah lebih banyak, melatih infak jariah lebih banyak. Nah, itu diantara 6 ya
makna Ramadan yang harus kita lanjutkan di luar Ramadan gitu jemaah ya. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya saya lanjutkan aja minggu depan ya. Intinya yang penting kita jaga, udah Syawal udah lewat, udah 1 bulan lebih kita melewati Ramadan. Jaga sampai Ramadan ke depan itu kita singkatnya itu jangan gunakan rumus 3H. Ini bahasa saya aja ya. Tinggalkan rumus 3H. Halal, haram, hantam terus, jangan. Ya, pokoknya 2H aja. Perkara yang harus kita amalkan. Yang haram tinggalkan, yang halal jalankan gitu. Ya, hantam terusnya jangan. Gitu, karena nanti kita lupa diri. Gitu jemaah sekalian, ya. Nanti selanjutnya saya lebih dalam lagi gitu. Ya. Karena gini, jemaah. Al-Imam Ghazali ya menyampaikan bahwa i'lam anna sa'adata kulli syai'in. Ketahuilah bahwa kebahagiaan segala sesuatu, kebahagiaan kita di dalam diri kita ini ya, kita bisa merasakan segala macam kebahagiaan di dalam kita itu walazatahu dan kenikmatan, kelezatan di dalam diri kita itu warohatahu dan istirahat kita, ketenangan kita di dalam hidup kita itu takunu bimaktado tob'ihi. Tob'i itu artinya tob'un. Ya, dari mana tob'un? Artinya kebahagiaan, ketenangan, ya, kenikmatan, keistirahatan kita itu Allah sudah tentukan sesuai dengan wataknya masing-masing. Nah ini coba. Ya, ini harus kita pahami. Punten-punten. Bahagianya orang Sunda beda dengan bahagianya orang Medan. Bahagianya orang Aceh belum tentu sama dengan orang Medan. Ya, gitu. Nah, ini karena apa? Karena manusia membawa watak masing-masing. Tob'un dalam bahasa Arab. Tob'un itu adalah watak. Watak itu menyangkut dengan apa? Kebiasaan. Gitu. Ya. Orang Sumatera Barat kenikmatannya adalah makan pedas. Orang Sunda belum tentu. Gitu. Kadar pedasnya sama dengan orang Sumatera Barat. Nah, itulah yang harus dipahami juga oleh kita sehingga kita itu bisa ikhlas hidup jemaah. Ya. Jangan nguber, jangan melihat kenikmatan orang lain. Jangan nguber ya ke apa? Kebahagiaan orang lain. Jangan. Ini maknanya jemaah. Ukur aja kebahagiaan kita sendiri. Ukur aja kenikmatan kita sendiri cukup. Ya. Karena belum tentu orang yang pasti nih. Orang yang nggak punya Ferrari mati nggak? Enggak. Tapi orang nggak makan nasi, orang Indonesia susah. Nah, itulah ukuran-ukuran standar. Gitu jemaah ya. Insya Allah jemaah kita lanjutkan minggu depan yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan manfaat kajian kita sekarang khususnya untuk saya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina wa sahbihi wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur
mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin, wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin, Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatir samlahum wa farik jam'ahum, Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu dawati sa'ilin, Allahumma alhimna rusdi wa izna min sari nafsi, Allahumma agnina bi'ilmi wa zaina bi'khilmi wa akhrimna bitaqwa wa jamilna bi'afiyah, Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahlin nar birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir, fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir, was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah, Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'in bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alhum solihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bil jabati jadir, agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasyi'an bil ghairi hisab, Allahumma la taslubna minni ni'matan an anta biha alayya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab, Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim, Allahumma ksif anna wa asrif anna wa adfa'ana al-bala'a wal waba'a wa gola'a wa ta'una wa fitana wa mikhana wa humuma wa gumuma wa kuruba wa azana wa syada'ida wa syara'adaida wa syarad dhalimina ma la yaksibuhu ghairu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.